Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji, puja, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Tentunya dalam rangka ber'ubudiyah, dalam rangka kembali mensyukuri nikmat Allah, beribadah kepadanya, salat Jumat secara berjamaah. Untuk itu Bapak kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang kita lakukan hari ini meluangkan waktu kita sejenak dalam rangka mencari menumpukan tabungan kita seluas-luasnya untuk akhirat kita nanti. Mari sama-sama kita perlurus niat. Kita anggap duduk awak hari kini ku adalah akhir dari segalanya dalam rangka ibadah, dalam rangka bermunajah kepada Allah. Karena salah satu bentuk tanda orang yang beriman itu grafiknya makin hari makin naik, Pak. Bukan untuk dunia saja. Setidaknya akhirat pun harus dia pikirkan. Ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hinayah. Siapa lo orang di atas permukaan bumi ku yang indah mengharapkan yang namanya sesuatu yang menyenangkan pada dirinya. Akan tetapi kebalikannya, ketika seorang hamba masih beribadah karena ia ingin sesuatu,
hanya mengharapkan dari yang bukan yang menciptakannya, fantabih fahuwa amalun la yanfa'u jiddan, samolah amalan yang dilakukan tadi tidak bermanfaat nantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sampai mati kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mari kita perlurus niat, jangan pergi kita seperti air yang mengalir saja sampai di muara nanti diolah lagi. Jangan seperti itu saja. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah, kita salah satu nanti umatnya yang terpilih, yang terselamatkan fi yaumil akhir nanti, di mana di situ tidak ada lagi perlindungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para nenek mama, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang dan didahulukan selangkah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita di putarannya ke-18 Syafar kaum muslimin. Sebentar lagi insyaallah sanadkhulu fi syahri Rabiul Awwal. Tapi yang jelas sebagai bahan usaha takwa kita, merujuk kita kepada firman Allah yang kita bacakan tadi di surat yang ke-14, ayat yang ke-7 surat Ibrahim. Makanya dasar kita sampaikan tadi, sungguh merugi seorang hamba ketika ia mau bermunajat kepada Allah yang diiringkan cuma fisiknya saja. Maka kembali kita perlurus niat. Para pujangga kita pun juga memberikan bekal dan modal kepada kita kaum muslimin. Apa katanya? Ya'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Woi para pekerja keras, orang yang suko bakarajo, silakan, tidak apa-apa. Memang kita diciptakan untuk dunia ini, secara dunianya bekerja. Anggap kita hidup untuk selamanya. Apa sebagai motivasi untuk kita? Kalau ada yang nambah malih-malih, banyak membuang-buang waktu, seolah-olah kita saja yang merasa dirinya terjepit dari bermacam masalah. Rugi seorang hamba seperti ini. Ini motivasi. Makanya muncul sebuah kalimat ijtihad wala taksab. Berjuang terus. Wala taksab, tidak ada dicampur dengan yang namanya kalimat taksab. Asal kata kasal, malas. Kalau orang yang berjuang diiringi dengan bermalasan, itu belum berjuang dia namanya. Wala taku ghafilan fanadamatul uqubah liman yatakassal. Kenapa demikian? Ujung-ujungnya nanti orang yang suka bermalas-malasan ini masih konsep dunia ya Pak. Ia yang masih suka bermalas-malasan, dia akan muncul sebuah penyakit yang disebut dengan penyesalan. Ingat, penyesalan ini adalah bagian dari buah hasutan setan, laknatullah. Nauzubillah. Ini untuk dunia. Sedangkan untuk pemicu kita kepada akhirat, sebaik-baiknya kita bekerja untuk dunia. Akhirat jangan pernah tinggal. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu waddan.
Makanya kita anggap tadi disampaikan di awal-awal tadi, anggap kita akhir hari ini boleh terpicu awak, jangan lapeh seperistiwa Sayyidul Ayyam yang lebih mulia hari ini. Lepas begitu saja. Ini bagian dari syukur nikmat, Pak. Terlebih lagi pada hari ini kita masih dalam hangat-hangatnya suasana HUT kemerdekaan yang ke-79. Nah, bagaimana caranya kita mengisi nilai-nilai kemerdekaan ini? Ini mohon maaf nikulil haqqa walau kana murran, kita sampaikan yang jelas. Para mujtahid kita, para pahlawan kita mendapatkan memperoleh kemerdekaan itu bukan dengan tulang lepan karek posenda. Tentu bapak-bapak kaum muslimin lebih tahu tentang hal ini dari sejarah. Nggak semangat saja, tidak. Tapi turut berpikir dengan akal logika yang jernih dan ikut angkat tangan mohon kepada Allah. Peran Allah dalam hal ini jauh lebih penting ya. Ini perlu juga kita terangkan. Apalagi terlebih lagi generasi muda hari ini banyak yang mensalahartikan. Oh Pak Ustadz, kami di Siko memperingati hari kemerdekaan dengan hiburan. Bolehkah? Boleh. Kami peringati hari raya kemerdekaan ini dengan bermacam bentuk permainan. Bolehkah? Boleh. Tandanya kita manusia tentu ada gembira. Kalau manusia tidak memiliki rasa gembira pada hal ini, perlu dipertanyakan manusianya. Kita boleh memperingati hari kemerdekaan dengan hiburan, Pak Ustaz, boleh. Tapi tentu tak lepas dari koridornya kita sebagai makhluk sosial, insan sejati, mukmin sejati, yang tidak akan merugikan satu di antara lainnya. Kami ada hiburan, Pak Ustaz. Bawa organ awak, silakan. Asalkan ingat kita ini orang timur. Kita ini memerayakan hari kemerdekaan, tanda awak merdeka atau apa? Jangan menyakiti satu dengan yang lain. Ikulah jam 3 malam, jam 2 malam baru organnya baru mulai. Apakah ini syukur? Padih nak kaji Ustaz. Tak padih, memang harus disampaikan. Allah berperan penting dalam hal ini. Mangkonya negara Allah berperan penting. Awak bisa menghirup darah segar sampai yang kita rasakan hari ini, Pak. Kalau enggak Allah yang turun tangan, kita enggak bakalan disebut dengan baldatina jannatin. Negeri kita ini enggak akan menjadi negeri kita bersama, surga kita bersama. Sehingga disebut baldatun thayyibatun. Enggak akan menjadi thayyib negeri kita kalau Allah enggak campur tangan. Apa buktinya, Pak Ustaz? Ayo kita lihat. Awak di sejarah kan. Cobalah lihat instansi-instansi itu, Pak. Sekali-sekali walaupun sibuk kita. Perhatikan anak-anak didik kita di sekolahnya. Satu kali di awal sepekan itu apa yang lakukan? Upacara bendera. Kita singkat saja ambil suatu hal yang ia lakukan dalam kegiatan itu apa? Pembacaan teks undang-undang. Apa yang dituangkan? Saking pentingnya Allah berperan dalam hal ini. Para tokoh, para ulama kita, para syuhada kita, para pahlawan kita menuangkan dalam teks itu apa bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, kini kita rayakan hari raya kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nauzubillah, rugi kita. Silakan kita dengan bermacam permainan, tapi ingat kita orang yang mengaku Islam. Ketika waktu azan dikumandangkan, ayo berhenti. Awak yang jadi panitia ini wajib kita sampaikan. Siapapun bentuk panitianya, siapapun pengurusnya, siapapun perangkat nagarinya, dia mengadakan acara. Selama ini yang kita tahu mungkin ya, selama ini yang kita ingat, yang kita bayangkan, orang kalau nak semayang, Pak kan ini nanggung dosa seorang nak, betul kan? Kalau tidak sholat orang itu dia yang berdosa. Tapi ketika pelaksanaan hari raya ini, lah masuk waktu sholat, pesertanya nggak sholat, panitianya nggak sholat. Coba berapa dosa yang ditanggung oleh panitia dan kadang-kadang ya di panitia.
Tidak sholat peserta ketika itu, dosanya ngalir kepada panitia. Hati-hati dalam hal ini. Nauzubillah. Nah, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memaklumkan kita terhadap konsep kemerdekaan yang sudah kita nikmati. Apa yang diminta? Syukuri. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tidak kita syukuti, fantabih, kalimat di belakangnya hati-hati Pak. Fantabih, hati-hati. Inna azabi lasyadid. Azab Allah itu jauh lebih pedih. Tidak bisa kita bayangkan dong. Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa kita bayangkan azab Allah itu sama dengan azab dunia. Tidak. Awak sekane dia pun rokok, dia berangnya onjak-onjakin hari, apalagi azab Allah. Nauzubillah. Jadi gimana caranya? Singkat cerita, ini ada pesan untuk kita semua. Dalam rangka mengisi nilai-nilai kemerdekaan ini ada 3 poin yang harus kita lunasi. Harus kita kerjakan. Pertama, ayo kita isi nilai kemerdekaan ini dengan cara mensyukuri nikmat Allah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Zikir kita berbanyak, ibadah kita berbanyak. Yang kedua, ayo seluruh manajemen, seluruh jajaran lapisan masyarakat kita ajak kembali untuk jalin silaturahmi. Dengan kemerdekaan ini, ayo ciptakan kembali tungku tigo sejarangan tadi tigo sepilih. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita terselamatkan. Yang ketiga, seluruh lapisan masyarakat, seluruh jajaran, para nenek mama, orang tua, ayo kenalkan kembali sejarah kepada generasi muda kita. Agar dia jangan sangat marah. Biar dia kenal begitu pedih, begitu hebat, begitu mantapnya perjuangan para pahlawan kita untuk memperoleh yang namanya nilai kemerdekaan ini dulu. Mudah-mudahan dengan cara begitu kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita terselamatkan tidak saja untuk dunia, bahkan akhirat juga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf aku qouli hadza astaghfirukum. Fastabiqul khairat la yanfa'u yang lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa fursatan wa sihhatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal maqamil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtam lana bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.